Pada Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Sahril sebagai tersangka dalam kasus korupsi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Lampung Timur terkait kasus pembangunan jembatan Kali Pasir tahap 3 yang mengalami robohnya dinding jembatan. Pembangunan jembatan Kali Pasir tahap 3 ini memiliki pagu anggaran sebesar 9,3 miliar rupiah dan dimenangkan oleh CV Usaha Family. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kejanggalan, seperti pengujian mutu beton yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,3 miliar. Untuk rekan-rekan media yang saya cintai, yang selalu bersinergi dengan kita, pada hari ini kami telah menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait rubuhnya dinding jembatan Kali Pasir atas kerjaan pembangunan jembatan Kali Pasir tahap 3 yang dibangun tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Lampung Timur atas nama tersangka Sahril bin Darsi M. Nur. Ya, jadi ini selaku penyedia. Nah, bahwa seperti kami sampaikan bahwa Kejaksaan Lampung Timur tetap konsisten ya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Untuk kronologis lebih jelas, saya serahkan kepada Kasih Bicus untuk menjelaskan ke rekan-rekan media. Teman-teman sekalian, bahwa kegiatan jembatan terjadinya lumpuhnya jembatan Kali Pasir tahap 3, yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2022 menggunakan pagu anggaran dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dengan pagu anggaran 9 miliar sekian. Di dalam pelaksanaannya ini dimenangkan oleh CV Usaha Family, yang mana perusahaan tersebut disewa oleh si Sahril melalui notaris yang ditandatangani oleh notaris surat sewa penyewanya. Nah, saudara Sahril ini yang mengelola terkait masalah kegiatan ini sebagai pemilik, dan pertanggungjawabannya pun di dalam surat pernyataan sewanya menyatakan sepenuhnya dilakukan dan dilaksanakan oleh si Sahril dari proses pelaksanaan maupun keuangan maupun administrasinya. Nah, setelah kami melakukan pengecekan terhadap rubuhnya jembatan tersebut, terdapat kekurangan kualitas dan volume dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana sudah dilakukan penghitungan dari pihak teman-teman UPL sebagai ahli teknis, dan sudah dilakukan penghitungan kerugian negara juga oleh teman-teman dari Kejaksaan Tinggi Lampung melalui auditor intern kami, dan sudah ditemukan kerugian negara sebanyak 2,3 miliar, kurang lebih 2,3 miliar. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kami laksanakan dan akan kami lakukan dengan sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Modusnya seperti apa sih, Bang? Ya, modus terduga tersangka. Modusnya ada pengurangan kualitas dan pengurangan volume. Apa ada calon tersangka lain ke depan? Dalam proses ini kami akan melakukan persidangan dulu untuk menentukan fakta persidangan selanjutnya. Apakah dalam fakta nanti kami bisa menentukan calon-calon melalui pengembangan. Hari ini langsung ditahan ya, Bang? Hari ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kerugian negara? Kerugian negaranya saat ini 2,3 miliar. 2,3 miliar. Ya. Dikenakan pasal berapa terdakwa ini, tersangka ini? Untuk pasal yang kami terapkan itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman? Ancaman hukuman untuk pasal 2 minimal 4 tahun, pasal 3 maksimal dan 20 tahun. 20 tahun. Oke. Jadi sudah sampai ke rekan-rekan ya. Jadi saya juga berterima kasih rekan-rekan yang selalu bersama-sama dengan kita, bahwa Kejaksaan Lampung Timur juga itu sejak saya menjabat saya sudah mengatakan bahwa memberikan ikon dan nuansa penegakan hukum di wilayah Lampung, dan kita sekarang sangat disupport sekali oleh Bapak Kajati sekarang ini
mensupport langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur, di mana kita itu telah kemarin ya, Lampung Timur itu kita mendapatkan reward dari beliau pimpinan kemarin, itu Icus ranking 1, Intel juga ranking 1, pengelolaan anggaran, RJ juga kita ranking 1 di Tidum. Jadi memang kita semutan bahwa semua bidang-bidang di Kejaksaan Negeri Lampung Timur itu saling menunjang satu dengan yang lain. Nah, untuk kedepannya itu kita bersama-sama biar kami tuntaskan permasalahan ini dan teman-teman senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan kita. Demikian untuk itu saya sampaikan ya, terima kasih. Bersama penahanan ini apakah ada barang-barang penyitaan atau seperti apa? Untuk pelaksanaan penyitaan saat ini karena memang sifatnya kooperatif, terhadap penyitaan hanya dokumen-dokumen yang terhadap kegiatan tersebut kami lakukan penyitaan. Untuk selanjutnya akan kami lakukan aset tracking terhadap harta bendanya. Dari Lampung Timur, Raja Bandar melaporkan.